Ibu kalau pergi ke tampik ambo, kamu musola ambo lebih ketik pada kau pak. Separuh kau musola ambo pak. Ketik warga banyak apa? Kalau bulan Ramadan tu pak, baca kat tampik ibu-ibu kau. Ada penyakit ibu-ibu kau pak, sajadahnya tak bisa diansak. Asal diansu nyoy ibu pak. Kalau ada ibu-ibu cutu itu, masya Allah. Siko cutu je. Tak boleh mencatat tampik itu ibu-ibu. Ibu kalau mau di depan, datang dulu. Karena kata Nabi, man jaa fil waqtil awwali wa jalasa fis safil awwali faka'annama zabaha ibilan. Siapa yang datang di waktu pertama, duduk di saf pertama, diberikan pahala berkorban seekor onta. Syaratnya bukan duduk di saf pertama, datang di waktu pertama. Kau datang kemudian sajadah saya datang situnya. Asal diansak orang kok berang ke orang. Ambo pernah sampaikan kau di tampik tinggal ambo ibu di komplek ambo, datang aku berkunjung ke tampik ambo di Villa Anggrek itu, cari musola ambo tu ketik ibu. Itu kalau Ramadan dulu bercakap ibu. Maka ambo sabian, ibu kalau ingin dimungkul do semayang dulu tiba. Sudah maghrib kembali langsung. Ikut kemudian tiba, pilih sejadah letak di situ. Orang dulu tiba lah payah ci tampik. Itu beribadah badak jo ilmu nama agak zalim kurang nama itu. Ibu-ibu bila besok jangan cuba cutu lain. Kok kayu dulu tiba. Pak ya. Karena memang kita ni perlu rasa pak, dengan ilmu dan rasa juga. Sama kayak tadi itu pak, bapak ibu terlambat, ya sudahlah kalau terlambat orang ikamat berhenti. Sesalat naik jam berang no, baca dong perantian Ustaz, ya berhenti saya lah. Dah pakai salam, salam ini sudah lah pak. Pahala tetap 100%. Itu pak ibu. Jangan bapak ibu mengejar yang sunat-sunat itu, lalu yang wajib-wajib bapak ibu abaikan. Kan itu alasannya ibu, kenapa ibu haram puasa sunat kalau dah minta izin ke suami. Itu hadis sahih ibu. La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha hadirun illa bi izni. Seorang perempuan haram berpuasa, dapat dosa dia berpuasa kalau tidak ada izin suami. Ia minta izin ibu malam tu. Ibu kalau kau puasa mengecek malam tu pak, dan besok puasa ya. Kok cakap dia puasa leh. Lah sajale tu pertanyaan je leh. Tak boleh nak bola tu. Kenapa? Karena puasa tu sunat, melayani suami tu wajib hukumnya. Tak boleh ibu ya sibuk-sibuk dengan yang sunat itu. Yang wajib ibu abaikan. Bahkan ibu tahu Nabi melarang ibu tak boleh bersedekah. Wa ma anfaqat min nafaqatin illa bi amri. Seorang perempuan diharamkan bersedekah kalau tidak ada perintah suami. Ini ibu sedekah juga. Ngecek ke pak sedekah tu. Ya kan gaji yang bu, dah ada gaji ibu loh, punya pak sado tu mah. Jangan gaji ibu dari ujung rambut sampai ujung kaki punya pak sado tu mah. Minta izin. Ya. Ibu pergi belanja tu minta izin tu. Ni ke di Bali. Itu pun ibu. Ya. Ini memang aturan agama macam tu. Jadi ibu kau sedekah saya mengecek dulu. Besok tu tagahan Ustaz. Tagahan apaan? Misalnya, Pak, ambo ada piti 1 juta, Pak, ambo kau sedekah ke cepat. Nak usah lah, piti banyak perlu kini suruh saya lah cepat. Tu dapat pahala, dapat pahala ambo Ustaz. Enggak. Ibu kalau tak jadi bersedekah tagahan dia apa 3 pahala ibu. 3 pahalanya, 1 pahala bersedekah 100%. Niat sudah. 2 pahala patuh ke suami wajib. Lebih kadang perlu sedekah deh. 3 piti masuk balik. Jo ilmu beribadah lo pak.
Ada ilmu ibadah aku ibu nak agak-agak je. Pergi lipik sini balik pak. Nah. Itu alasannya Nabi tadi makan sedang berpuasa. Nabi sedang puasa, diajak Isa makan, Nabi tidak ada komentar makan. Kenapa? Karena Nabi ingin mengambil yang lebih besar pahalanya. Apa itu? Menyenangkan hati istri. Itu maka Nabi mengatakan berbohong itu dosa besar. Orang munafik itu pembohong, nerakanya paling bawah, fi darkil asfali minan nar. Tapi ada 3 bohong yang dapat pahala. Tak dikasih dosa pak. 3 bohong dapat pahala. 1, berbohong dalam perang. Ini sedang terjadi di tawuran nih. Ada dikejar orang ni satu, diburu, dia lari, nampak kita bersembunyi. Tanya, ada tak orang lalu situ? Tak pak. Jadi Pak Nuri menyuruh dari balik tembok, tak mati ni kau. Apa bohong dapat pahala, menyelamatkan nyawa orang. 2 bohong mendamaikan orang. Si A dan si B kau bertangkar, bercakap, tak berkawan. Pinjam berkawan jawab kedua-duanya. Datang si A memburuk-buruk si B. B kau datang si B bertanya kau, kecek si A tadi. Dia nampak kecek si A tadi. Bertenju orang tu B kau. Berbohong lah. Kecek si A tadi apa sebenarnya elok, apa penyabar. Tak ada cerita tadi tu. Tapi tak apa-apa, demi dia berdamai, pahala. Yang ketiga, berbohong menyenangkan hati istri. Bukan membohongi istri pak ya, kau beda apa? Ya. Berbohong menyenangkan hati istri. Kalau membohongi istri beda apa? Apa dapat pipi misalkan dalam amplop 1 juta atau 5 juta, apa ambil 2 juta 3 juta kan tu pak, maksudnya 2 juta ke dalam tu seikonya pak, yo seikonya tu membohongi istri namanya itu ya kan. Tak boleh berdosa tu pak ya. Pernah ada apa ibu kejadian inyo apa ko hobi mancing pak, mancing kelawi. Kalau mancing kelawi sore pulang pagi enggak, 3 kali seminggu mancing kelawi tu. Sakit tanya di istri, kamu ada pemancing, kamu ada pemancing. Bertahun-tahun lama itu pak. Ketika apa kau mati, tibu ibu-ibu membawa anak berdua. Oh kiri kau mancing selama kau. Ikutlah mancing selama kau kiranya. Itu betul kejadian itu. Dah cerita ambo lah. Kau dah percaya kau bertunjuk orang misu. Iya betul-betul kejadian tu. Ya, itu membohongi istri nama apa? Ini berbohong menyenangkan hati istri. Misal, contohnya, misalnya ibu kau masak kau antara purasunya ndak ada berasa. Ibu-ibu kau kalau lah masak, ini minta puji tu pak. Bapak, lama enggak? Gitu tu pak. Jangan jujur lah pak. Lama amba saya nyotong dia kan sedang pak. Saya lah kamu. Kalau bertanya ibu, bapak rasanya, ibu kalau masak itu lamun ombak tu tutup di kau tu mak. Itu kan gadang butuh tu pak. Tapi apa halo? Sebab ibu kalau dipuji pak, ibu pokoknya masak apa? Cara ibu masak selamat kau. Bu masak je mau deku. Bu 22 jam mengecek kau tu pak. Cayo lah kamu pak. Asa dipuji masak ibu pak. Tak kabar nanti mengecek 2 jam loh. Cayo lah kamu. Saking gadang hatinya. Makanya apa-apa kau gak sekali-sekali dipuji ya lah masak ibu kau. Kau tak pernah memuji seperti Allah tu. Padahal itu diaruk warna di ibu tu. Pujian tu ya. Gadang palo pak, walaupun berduto pak. Pahala, walaupun bohong berpahala. Senang hati pak. Itu besok datang 2 hari masak saya paduk tu pak. Janganlah kamu. Dia gadang hati tu pak. Atau ibu kau pakai baju baru pak. Baju baru kalau bantu kena lama. Baju baru. Alah sudah pakai. Ibu kalau pakai baju kan mana merdeka tu. Ya tak. Hanya bertanya kau tu pak. Apa? Apa jangan jujur. Jangan itu pak.
Jangan bertanya ibu, apa? Desi Ratnasari, mana mua 60 ke bentuk Desi Ratnasari ya lego. Tapi apa halo tu Pak? Radam halo tu Pak. Karena Nabi itu lembut dengan istrinya Pak. Itu rahasia tadi Pak. Ini terakhir nih Pak Ibu. Ini cerita Safiyah ya. Safiyah binti Huyai. Safiyah ini istri Nabi dari kalangan Yahudi Pak. Ya, jadi istri Nabi itu ada beberapa setelah Khadijah itu. Tapi selama dengan Khadijah, istri Nabi cuma satu Pak ya. Khadijah saja satu-satunya. Mati Khadijah baru Nabi poligami itu, karena ada perintah, karena ada aturan. Jadi apa-apa jangan ikut sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi yang betul tu, kalau apa kamu nambah, mati dan tua lu. Kau dan tua masih duit lewat menambah apa ngana? Sunnah Nabi ada tu. Sunnah Nabi tu mati dan tua lu. Baru gampik surat pupu lah. Ikut yang tua masih duit leh. Betul? Anda tak ikut sunnah Nabi kecil. Sunnah Nabi yang mana tu? Nah, jadi salah satu istri Nabi itu namanya Safiyah. Safiyah bercerita, ni lembutnya Nabi kepada istrinya. Kami naik onta, kendaraan itu onta dulu ya. Istri Nabi kalau naik onta, kata Safiyah, Nabi duduk jongkok di bawah onta itu dan kami menginjak lutut beliau jadi anak tangga. Nabi itu kepala negara, Nabi, ndak ustaz lo, Nabi kepala negara menerima wahyu. Istrinya naik kendaraan itu kakinya jadi anak tangga istrinya. Itu maka apa-apa ibu kalau masuk, kalau mengenai oto, ibu bukaan pintu oto tu. Iko kaki kawan sebalah naik oto berjalan bagai. Oke, ya kan contoh Nabi itu. Ya. Masukan ibu ke oto dulu, bukan pintu tu, masuk ke dalam dulu. Laman baru kunci pintu tu, baru masuk. Iko indah, kaki kawan jie baru pak, lo jalan betul. Ibu ko ya lambek mana lo, itu. Nah, itulah bukti Nabi itu fabima rahmatin minallahi lintalahum. Nabi itu pribadi yang paling lembut. Itu ke istri citu tu. Oh, ke anak ke cucu jenis abu dah lepas ibu. Panjang citu situ lalu 30 minit sampai puluh. Nah, itulah Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Ada pertanyaan dari Ibu? Bapak, silakan kalau ada pertanyaan. Ada Pak ya? Baik, ada Pak. Nah, kalau ya memang saya tak sering ke sini, mungkin kali ini dan wallahu alam selanjutnya ya karena mungkin keterbatasan waktu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu ingin ya menengok-nengok ceramah saya itu ada di Uswah TV, ada ratusan ceramah saya di situ. Nanti Bapak Ibu buka saja di channel Uswah TV, itu ada di situ. Ya, kalau ada lain waktu nanti kita ketemu lagi. Tapi kalau tidak, sekarang dunia sudah kecil Bapak Ibu. Tidak perlu juga mendatangi ustadz juga, cukup di sini saja ustadznya. Gitu Pak ya. Ya, begitulah Bapak-bapak Ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.